Puji syukur bagi Tuhan, Sang Sumber Rahmat dan Pengharapan kita. Puji syukur untuk pemeliharaan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mari dengan segenap hati kita menyembah padanya dengan menyanyikan KJ 10 bait pertama dan kelima. Pujilah Tuhan Sang Raja. Saudara, ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa Ia sudah mengizinkan kita untuk merasakan berbagai hal yang baik di dalam kehidupan kita. Sebagai anak Tuhan, apakah kita selalu percaya dan bersandar kepadanya? Apakah dalam kehidupan kita selalu merespon permasalahan yang terjadi dengan sikap beriman? Tema ibadah hari ini, roti yang menghidupkan. Melalui tema ini kita diajak untuk percaya pada karya Tuhan Yesus sebagai roti hidup yang mengalami daya hidup dari sang roti hidup dalam perjuangan kita. Yesus berfirman, akulah roti hidup bagi manusia. Roti hidup bagi manusia. Roti hidup
Saudara-saudara, saat ini kita diberi kesempatan untuk mengakui segala kelemahan dan keberdosaan kita di hadapan Tuhan. Dalam kerendahan hati kita diberi kesempatan untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari akan kelemahan dan kerapuhan kami. Ampunilah kami jika selama ini kami menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk selalu hidup dekat kepadamu, sehingga kami akan terus bertumbuh dan berbuah sesuai dengan kehendak-Mu yang ilahi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sesudah Tuhan kita menyatakan berita anugerah sebagaimana terdapat di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai yang ke-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan beserta saudara. Damai Tuhan beserta saudara juga. Saat ini kita hendak membaca serta merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami menyadari keterbatasan dan ketidaksempurnaan kami sebagai manusia untuk melangkah di dalam kehidupan ini. Sungguh kami membutuhkan Tuhan yang memimpin dan menguasai kehidupan kami. Karena ketika kami senantiasa dekat dengan Tuhan, Engkau yang menolong dan menopang kami. Engkaulah sumber kehidupan kami. Dan biarlah melalui sabda-Mu yang akan kami baca dan renungkan, menolong kami untuk menghayati kehendak Tuhan. Dan juga terus menghadapi berbagai tantangan kehidupan di dunia ini. Berkati hamba-Mu yang akan menjabarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, saya akan membacakan firman Tuhan menurut Injil Yohanes pasal 6 ayat 35 dilanjutkan ayat 41 sampai yang ke-51. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah Ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah
Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah, menaruh di dalam hati dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, kami mau mendengarkan firman-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tema kita hari ini roti yang menghidupkan. Roti bagi orang Yahudi pada waktu itu adalah makanan pokok. Kalau kita di Indonesia, makanan utama ada bermacam-macam. Ada yang makan nasi, jagung, singkong, dan mungkin di wilayah lain ada yang juga makan sagu. Baik roti, nasi, jagung, dan makanan yang lain itu supaya manusia bisa bertahan hidup. Makanan adalah kebutuhan primer kita. Dan setiap hari kita butuh makan. Dengan makan kita hidup. Nah, yang jadi persoalan saudara, ada banyak orang yang kelaparan. Menurut data PBB ada 690 juta orang yang kelaparan. Tetapi di sisi lain ada penelitian juga dari PBB tahun 2019. Ada hampir 1 miliar ton makanan yang setiap tahun terbuang sia-sia. Dan jumlah ini bisa jadi cukup untuk memberi makan bagi mereka yang kelaparan. Jadi yang menjadi masalah bukan kekurangan makanan, tetapi justru ada kerakusan manusia. Ada ketidakpedulian manusia kepada sesamanya yang kelaparan, yang tidak memiliki makanan. Ada keegoisan manusia sehingga masih ada orang yang kelaparan. Saudara, kita tahu bahwa Tuhan memberi akal budi kepada manusia supaya kita ini bisa mengolah sumber daya alam sehingga semua manusia bisa makan. Dan ini bukan masalah overpopulation, populasi yang berlebihan, tetapi ini karena kedegilan dan kekerasan manusia. Kalau Tuhan memberikan makanan kita setiap hari, tapi lalu ada orang-orang yang justru menimbun bahan makanan. Ada orang-orang yang kemudian mengambil sumber-sumber makanan dan menjualnya lebih mahal lagi. Ya sama saja sia-sia. Artinya apa saudara? Sebenarnya Tuhan Allah itu memelihara manusia. Tuhan itu memberikan makanan kepada manusia. Kebutuhan yang utama, kebutuhan jasmani bagi manusia, Tuhan itu memenuhinya. Nah, kalau kita kaitkan dengan ibadah dan khotbah 2 minggu lalu, Tuhan memberikan tanda, memberikan makan 5.000 orang. Tetapi Tuhan Yesus datang tidak hanya itu saja. Tidak hanya memberikan makanan yang jasmani. Ia justru hadir untuk memberikan yang lebih sempurna daripada itu. Maka Tuhan Yesus mengatakan di ayat yang ke-35, akulah roti hidup.
barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Saudara, sayangnya pengakuan dan klaim dari Tuhan Yesus justru direspon berlawanan. Orang Yahudi pada waktu itu justru bersungut-sungut. Mengapa demikian, saudara? Karena mereka tidak percaya bahwa roti yang dari surga itu kok bisa datangnya dari seorang anak Yusuf. Yusuf dan Maria, orang tua dari Yesus ini yang mereka kenal sehari-hari. Bagaimana sih bisa anak seorang tukang kayu itu menghadirkan roti dari surga? Hal tersebut di luar nalar mereka. Mereka tidak percaya dengan pengakuan dan klaim dari Tuhan Yesus. Ini aneh bagi mereka. Ada ironi, saudara. Di satu sisi mereka mulanya percaya akan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, terutama ketika menghadirkan makanan yang begitu banyak. Memberi makan 5.000 orang lebih. Dan karena itu mereka terus mengikuti Yesus. Tetapi di sisi lain mereka tidak percaya pada klaim Tuhan Yesus. Tidak mengimani pengakuan dari Tuhan Yesus. Di satu sisi orang Yahudi hanya menginginkan berkat dari Tuhan saja. Tetapi di sisi lain tidak mau percaya dan menerima ajaran dari Tuhan Yesus. Ini aneh, saudara. Inilah yang disebut dengan kedegilan dan kekerasan hati dari orang-orang Yahudi. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Jadi saudara, Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan kita manusia. Mereka yang percaya, mereka yang mau menerima pengajaran, mereka yang mau menjadi milik dari Tuhan sendiri, mereka akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Maksudnya apa, saudara? Saat ini Tuhan sedang mengajarkan kepada setiap kita tentang apa yang esensi dan penting dalam kehidupan kita. Yang esensi bukan hanya makanan yang jasmani, tetapi makanan yang mendatangkan kehidupan kekal. Kita sebagai orang beriman tidak hanya sekedar hidup, melainkan hidup di dalam kekekalan. Artinya begini, saudara, hidup dengan nilai-nilai yang kekal. Hidup dengan tujuan yang kekal dan pengharapan yang tidak ada ujungnya. Saudara, ketika kita sudah mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan, maka saat itu kita juga menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya. Kita bukan lagi mengikuti hidup dengan kemauan kita sendiri di dalam dosa dan kejahatan. Kita tidak lagi hidup untuk keegoisan atau kepentingan diri kita sendiri. Tetapi kita diubah menjadi manusia baru. Ketika kita menikmati roti hidup, kita menjadi manusia baru. Karena kita tidak hidup di dalam dosa dan keburukan lagi. Nah, Tuhan Yesus sang roti hidup itulah yang memberi daya dalam kehidupan kita. Daya kehidupan yang membuat kita lalu berorientasi pada kehidupan yang Tuhan tawarkan. Kehidupan, bukan kebinasaan. Bukan nilai-nilai dan tujuan hidup yang membawa kita pada kematian, tetapi nilai dan tujuan yang membawa kita pada
kehidupan yang kekal. Maka saudara, keberserahan kita kepada Tuhan membuat kita selalu taat dan setia. Nek jatuh cinta itu kan gampang ya. Mau ketemu sama orang bisa cepat jatuh cinta. Bisa cepat senang, cepat suka. Tetapi saudara, setia itu yang sulit. Setia itu butuh perjuangan. Tuhan Yesus itu sudah setia kepada saudara dan saya. Dan mari kita belajar setia kepada Tuhan. Saudara, di saat pandemi yang saat ini kita rasakan, semua susah, semua mengalami kesulitan dan penderitaan. Tidak ada yang tidak mengalami kesusahan. Ketika orang sakit susah, mencari rumah sakit sulit, mencari obat, mencari vitamin, mencari oksigen, kesulitan. Orang menderita karena ekonomi yang hancur. Bukan hanya berkurang, tetapi juga hancur. Ada banyak orang yang mengalami dampak ini. Ada kesulitan karena kita tidak bisa beribadah di gereja. Saudara saat ini beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Untuk ibadah online di layar saja sudah sesuatu. Tidak mudah. Apalagi buat mereka yang tidak bisa menggunakan teknologi. Mengalami kesulitan lagi. Mereka rindu beribadah di gereja. Sama seperti saya juga rindu berjumpa dengan jemaat semua. Tetapi kita harus mengalami situasi ini yang tidak mudah. Ada kesulitan orang yang gak bisa kemana-mana. Ada orang tua, seseorang yang meninggal. Orang tuanya ada di luar pulau Jawa. Ketika ingin kembali pulang ke kampung halamannya kesulitan. Tidak bisa. Karena syaratnya harus sudah vaksin yang pertama. Padahal usianya di bawah 50 tahun dan belum bisa vaksin. Mau cari vaksin yang berbayar juga belum ada. Belum bisa. Kesedihannya berlipat kali ganda. Sedih karena ditinggalkan oleh orang tua yang dikasihi. Sedih karena tidak bisa kemana-mana. Sedih dalam kesendirian di rumah. Bagi yang sekolah, yang kuliah sekarang juga masih harus belajar daring. Ada kesusahan dan kesulitan. Tugas menumpuk, anak stres, orang tua juga ikut stres. Belajar jadi tidak happy. Bukan belajar yang menggembirakan. Barangkali belajarnya penuh dengan stres. Saudara, dalam situasi ini ada godaan buat kita semua. Godaan bersungut-sungut. Godaan menyalahkan sana sini. Godaan untuk mengambil keuntungan bagi mereka yang sedang kesulitan dan menderita. Atau di tengah situasi ini ada orang yang kecewa, bahkan marah dan menyalahkan Tuhan. Ada godaan untuk meninggalkan Tuhan. Ada godaan untuk enggan melakukan apa yang esensi dari keimanannya. Enggan untuk melakukan firman Tuhan. Kita perlu belajar, saudara, di tengah situasi saat ini. Firman Tuhan bagi setiap kita hari ini, Tuhan Yesus mengatakan, janganlah bersungut-sungut. Sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Saat ini saudara menjadi kesempatan pembentukan diri kita. Situasi yang berat, penderitaan ini menjadi ujian. Kesempatan kita untuk didisiplinkan oleh Tuhan.
Kita sedang dibentuk oleh Tuhan untuk mencari apa yang sungguh esensial, yang inti, yang penting dari keimanan dan kehidupan kita. Apa sih yang penting dari kehidupan kita saat ini, saudara? Kita mau percaya enggak bahwa Tuhan berkuasa bahkan di masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini? Kita masih mau berbagi enggak? Berbagi kebaikan dan kebahagiaan bagi orang di tengah dunia yang murung ini. Saudara, kita diajak untuk percaya dan berpengharapan kepada Sang Roti hidup. Pengharapan untuk tidak berhenti dan tidak berputus asa menghadapi tantangan dunia saat ini. Maka yang esensial, yang penting juga tidak akan pernah mati. Karena kita memegang Tuhan dengan teguh. Karena kita terus menikmati roti hidup itu di dalam kehidupan kita. Cinta kepada Tuhan lalu tidak menjadi mati. Kebaikan kita kepada sesama, sesulit apapun keadaan yang kita hadapi, tidak akan pernah mati. Karena apa, saudara? Karena kita menyadari Tuhan terus memberikan kehidupan bagi setiap kita. Selamat menikmati roti hidup dan membagikannya bagi sesama kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saat hening bagi kita. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Kami bersyukur untuk sabda Tuhan yang boleh menguatkan di tengah segala kesulitan yang kami hadapi. Engkaulah Sang Roti hidup yang memberikan daya, kekuatan yang terus menghidupkan kami. Bahkan di saat-saat kami merasa lemah dan tak berdaya, Engkau hadir menopang dan menolong kami. Bila roti hidup itu terus tinggal di dalam diri kami, memampukan kami untuk hidup di dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Memampukan kami untuk senantiasa membagikan kebaikan bagi orang lain. Bahkan di tengah segala kesulitan, segala kesusahan dan penderitaan yang saat ini terjadi, biarlah kami bersama-sama saling menopang. Tuhan, saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul, baik dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, ekonomi, studi, pasangan hidup, dan berbagai persoalan yang lain. Kami percaya Tuhan yang melingkupi mereka dengan kasih, sehingga mereka boleh sungguh merasakan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Ketika mereka lemah,
mereka merasakan kehadiran Tuhan. Ketika mereka menghadapi jalan buntu, Tuhan menunjukkan jalan kebenaran. Kami berdoa dan mengingat saudara kami yang sedang sakit maupun yang sudah lanjut usia. Kami berdoa untuk Ibu Wasilatun, Ibu Inggriani, Bapak Mariono, Ibu Lucianawati, Ibu Wiro, Ibu Esterani, Ibu Maria Kemiatun, Ibu Warjinem, Ibu Suminah, Ibu Noyo, Ibu Suripto, Ibu Trikus Ningsih, Ibu Endang Mikuwati, anak kami Siva, Ibu Anita, Saudara Samuel, anak Christian, Saudara Aditya, serta Ibu Ninik Triharini. Dalam pengharapan mereka, kami percaya Tuhan hadir. Dalam kelemahan mereka, Tuhan yang menguatkan. Dalam ketidakberdayaan dan sakit yang mereka hadapi, biarlah kuasa Tuhan memberi kesembuhan. Kami berdoa ya Tuhan, bagi gereja kami, persekutuan dan peribadatan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memimpin dan menuntun kami. Kiranya Engkau terus mengarahkan kami untuk hidup dalam kehendak Allah. Senantiasa mewujud nyatakan kesaksian dan pelayanan bagi kehidupan umat Tuhan dan juga bagi masyarakat. Tuhan berkenan memberkati rekan-rekan penatua, pengurus badan pelayan jemaat, beserta dengan keluarga mereka masing-masing. Kiranya mereka di dalam rahmat Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Di tengah masa pandemi yang belum usai, kami terus berseru dan memohon kepada Tuhan. Kasihanilah dan tolonglah kami. Tuhan yang menolong pemerintahan kami dari pusat hingga daerah untuk dapat menolong masyarakat dalam pencegahan dan pemulihan masa pandemi. Dan biarlah kami sebagai bagian dari masyarakat di tengah segala kesulitan dan kesusahan ini, kami mau bekerja sama, saling menolong dan saling menopang. Tuhan yang menolong para tenaga medis, semua orang yang terlibat untuk membantu dalam penanganan pandemi ini. Tuhan beserta dengan mereka. Tuhan juga beserta bagi para pasien dalam kesendirian, dalam isolasi mandiri mereka. Rahmat Tuhan memberi damai sejahtera dan kekuatan. Inilah ya Tuhan doa serta permohonan kami kepadamu. Biarlah hanya kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk mengucapkan syukur melalui persembahan dengan didasari dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih juga Tuhan untuk berkat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, saat ini kami memberikan persembahan ini ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan, terkhusus untuk GKI Masaran. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela
tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaanmu makin nyatalah, damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Saudara-saudara, Tuhan menawarkan roti hidup yang mendatangkan kehidupan bagi setiap kita. Mari kita merespon dengan selalu percaya dan beriman. Dan Tuhan memanggil kita untuk menyebarkan kasih, kebaikan kepada sesama dan dunia ini. Mari sebarkan Injil. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami senantiasa mengarahkan hati kepadanya. Bagikanlah roti hidup itu bagi sesama. Dengan demikian kami mempersaksikan Kristus, Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah memberkatimu dengan senyuman dan tawa yang membuat dunia lebih indah, dengan tangis dan air mata yang membuat derita sesama lebih ringan untuk ditanggung, dengan kisah iman dan kidung pengharapan yang membuat perjalanan hidupmu tak sepi dan membosankan, dengan keberanian dan suara nyaring untuk mempersaksikan Allah yang tak pernah menyesal telah mencintai dunia. Kiranya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus merengkuh dan melingkupimu, mengasuh dan mendewasakanmu, memandangmu dan tersenyum padamu, kini dan selamanya. Amin. Hale, hale, haleluya. Hale, hale, haleluya. Hale, hale, haleluya. Haleluya, haleluya. Hale, hale, haleluya. Hale, hale,
haleluya.